Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hafiz Al Channel. Oke, teman-teman, di sini saya mau berbagi pengalaman mengenai pengajuan monetisasi YouTube saya yang ditolak alias gagal. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasi YouTube Studio. Nah, di sini saya sudah mendapat jawaban dari pihak YouTube yang sudah meninjau konten-konten saya. Di sini ada tulisan, "Maaf, channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi." Padahal di sini saya sudah mempunyai 10.896 subscriber dan sudah mempunyai waktu tonton 5.700 jam. Nah, untuk dua syarat tersebut kan sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Makanya 3 hari kemarin saya mengajukan monetisasi ke pihak YouTube. Untuk channel saya ini saya bikin di tahun 2015. Mulai aktif digunakan untuk konten itu 3 tahun lalu. Tapi di 2 tahun terakhir ini memang sudah tidak saya gunakan lagi. Nah, kemarin-kemarin saya iseng-iseng buka YouTube saya. Ternyata untuk subscribernya sudah mencapai 10.896. Sedangkan untuk syarat mengajukan monetisasi YouTube itu cuma 1.000 subscriber. Dan untuk waktu tonton itu syaratnya 4.000 jam. Di sini saya sudah mempunyai 5.700 jam. Baik. Kenapa sih untuk dua syarat sudah terpenuhi tapi kok masih bisa gagal? Oke, di sini kita langsung saja melihat konten-konten apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam monetisasi ini. Nah, untuk channel saya ini kebanyakan saya bikin konten untuk anak-anak ya. Jadi di sini tulisannya dibuat untuk anak-anak, dibuat untuk anak-anak. Nah, cuma ada beberapa aja yang tidak dibuat untuk anak-anak. Selain untuk dibuat anak-anak, di sini juga saya terkena klaim hak cipta. Nah, kita lihat dulu. Untuk yang kena klaim hak cipta ada 1, 2, 3. Kita cari lagi. Ada lagi 4, 5. Lumayan banyak ya, ada 5 konten yang terkena klaim hak cipta. Di samping itu ada juga beberapa video yang memang saya re-upload. Untuk yang re-upload ini ada 1, 2, 3. Mungkin ini yang menyebabkan monetisasi saya gagal. Karena di samping re-upload, untuk lagu anak-anaknya juga banyak yang terkena klaim hak cipta. Nah, kita lihat untuk di bagian penghasilan. Untuk jawabannya ada di sini. Setelah mengajukan monetisasi selama 3 hari, saya mendapat jawaban dari pihak YouTube. Isinya, channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi. Apa yang terjadi? Setelah meninjau channel Anda menggunakan kombinasi sistem otomatis
artis, dan petugas peninjau. Kami menemukan bahwa channel tersebut tidak mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Nah, di sini pelanggarannya yaitu konten yang digunakan ulang atau re-upload. Nah, kita baca dulu. Untuk konten yang digunakan ulang, channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Kita baca anjurannya juga. Contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi, revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis, adegan suatu film yang dialog atau sulit suaranya telah Anda ubah. Cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Untuk larangannya, contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi, video singkat yang Anda kompilasi dari situs medsos lain, koleksi lagu dari beragam artis, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi suatu dengan sedikit atau tanpa narasi, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, promosi konten orang lain, meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Kita kembali lagi. Apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Nah, di sini ada dua opsi teman-teman. Opsi 1, mulai banding. Dan untuk opsi 2, ajukan ulang permohonan. Kita baca dulu untuk opsi 1-nya. Ajukan banding jika menurut Anda keputusan kami salah. Jika menurut Anda keputusan kami salah, ajukan banding dengan menyebutkan alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan keputusan akan kami sampaikan dalam waktu 14 hari. Hanya pilih opsi ini jika Anda belum menghapus video apapun sejak channel Anda ditangguhkan dari monetisasi. Nah, di sini saya bisa mengajukan banding dengan syarat saya tidak mengubah atau menghapus video yang saya buat selama saya mengajukan monetisasi. Baru kita bisa mengajukan banding. Untuk opsi 2-nya, edit channel Anda lalu ajukan ulang permohonan. Tinjau masukan kami lalu buat perubahan pada channel Anda. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan ulang permohonan mulai 27 Maret 2024 selama channel Anda memenuhi persyaratan berikut. Nah, untuk opsi 2 ini saya bisa ajukan ulang permohonan untuk memonetisasi YouTube saya ini. Syaratnya saya harus mengedit atau menghapus video yang dianggap melanggar oleh YouTube. Misalnya untuk konten saya yang kena klaim hak cipta dan yang re-upload, mau nggak mau harus saya hapus. Kalaupun edit, mungkin untuk menghilangkan lagu yang terkena klaim hak cipta tersebut, baru saya bisa untuk mengajukan ulang permohonan monetisasi, tapi bulan depan, yaitu tanggal 27 Maret 2024. Nah, begitu teman-teman, untuk berbagi pengalaman aja selama saya mengajukan monetisasi ke pihak YouTube dan akhirnya gagal. Padahal untuk subscriber dan jam tayang itu sudah memenuhi syarat. Jadi selama yang kita tahu memenuhi syarat itu belum tentu disetujui oleh pihak YouTube. Makanya di sini saya untuk memperlihatkan kepada teman-teman kenapa sih syarat jam tayang dan subscriber sudah terpenuhi tetapi gagal untuk monetisasi. Nah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton konten ini. Semoga menambah informasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.